Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau menembak kaki pelaku perampokan disertai perkosaan seorang mahasiswi. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan kelapa sawit terbalik di ruas jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Jalan penghubung Kecamatan Karangdapo dengan Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara ambles akibat diguyur hujan deras. Kita ke informasi selanjutnya. Gedung Sekretariat Mapala Universitas Bina Dharma Palembang dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal. Akibat kejadian itu, 3 mahasiswa menderita luka serius. Gedung Sekretariat Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Bina Dharma Palembang porak-poranda setelah diserang dan dirusak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal pada Jumat pagi pekan lalu. Semua peralatan dan barang-barang di dalam gedung rusak cukup parah. Akibat kejadian ini, 2 orang mahasiswa Bina Dharma dan seorang mahasiswa Universitas Cahya Kirti menderita luka tusukan senjata tajam. Berdasarkan keterangan jumlah saksi, pelaku yang berjumlah lebih dari 20 orang tersebut mendatangi ruang Sekretariat Mapala Universitas Bina Dharma pada Kamis malam. Mereka melempari gedung dengan menggunakan batu. Tidak hanya itu, mereka juga mengejar dan menikam mahasiswa yang sedang berada di dalam gedung. Ini pertama itu mereka nih main bola kan di sini, terus naruh HP di sini. Kebetulan sekretnya dikunci dekat gua. Tiba-tiba ada orang datang kan, orang 2 di sini. Gondrong kalau ngambil HP budak ini. Nah, disangkut budak ini, budak Mapala yang ngambil. Berarti kebetulan dia ada di sini ya Bang ya, kejadiannya Bang. Jadi ini jadi himbasnya gitu. Iya. Kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Dalam langkah ini kita ketahui pihak berwajib insya Allah sudah mulai kerja dan akan dibongkar apa masalahnya, apa katanya. Tentunya pertama penganiayaan, kedua pihak kampus juga melaporkan perusakan. Yang ketiga yang tentunya pengeroyokan penganiayaan. Harapan dari pihak kampus sendiri Bang, sudah ada laporan Bang? Harapannya ya kita serahkan kepada jalur hukum dan mekanisme hukum agar ini terungkap semua. Ketiga korban yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit kondisinya sudah berangsur membaik. Diduga kasus ini dipicu salah paham antara warga yang bermain futsal di lingkungan kampus dengan mahasiswa. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan kelapa sawit terbalik di ruas jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya pada Jumat pagi pekan lalu. Truk bermuatan kelapa sawit ini terbalik di atas jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Seluruh muatan truk berhamburan di tengah jalan. Tidak ada korban di dalam kejadian ini. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk yang dikemudikan Nurdin Gopar melaju dari arah kota Palembang menuju Indralaya. Entah kenapa saat berada di lokasi kejadian, tiba-tiba oleng dan terbalik. Sang sopir mengaku selama perjalanan mobil dalam kondisi baik-baik saja. Oh kebim, penyebab kecelakaan ini oleh karena apa? Tidak tahu, kayaknya normal-normal, lu jangan terus pada tambah. Diduga kecelakaan ini disebabkan karena sopir truk mengantuk saat berkendara. Akibat kecelakaan, jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya mengalami kemacetan panjang. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mengurai kemacetan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih menahan Dr. E.F. Tanayuda terkait kasus penyuapan terhadap mantan komisioner KPUD Prabu Mulih Andri Swantana. Tana ditahan selama 20 hari ke depan.
Tana ditetapkan menjadi tersangka suap kepada Andri untuk pengaturan perolehan suara bagi tersangka sebanyak 20.000 suara. Masing-masing 10.000 suara dari wilayah Kota Prabu Mulih dan 10.000 suara dari Kabupaten Muara Enim. Tersangka memberikan uang 350 juta rupiah. Terkait kasus ini, sebelumnya pada April lalu, Kejari Prabu Mulih sudah menahan Andri Suwantana. Tersangka Dr. Tana Yuda dijerat pasal tentang pemberantasan tindak korupsi dengan ancaman hukuman 1 hingga 5 tahun penjara. Penahanan terhadap tersangka tersebut sebelumnya telah dilakukan penetapan tersangka terhadap Dr. FTI pada tanggal 26 April 2022 dalam perkara dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi anggota KPU Kota Prabu Mulih dalam pengaturan suara pada pemilihan legislatif pemilu tahun 2019. Adapun peran dari saudara tersangka Dr. FTI itu sebagai penyuap. Jadi uang itu berasal dari saudara tersangka Dr. FTI. Jalan penghubung Kecamatan Karangdapo dengan Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara ambles akibat diguyur hujan deras. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan bibir jalan di Desa Talangsari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musi Rawas Utara ambles. Jalan yang ambles sepanjang 5 meter. Meski tidak ada korban jiwa, namun perlahan jalan yang ambles terus melebar. Amblesnya jalan yang menghubungkan Kecamatan Karangdapo dengan Kecamatan Rawas Ilir ini telah terjadi sejak lama. Kondisi ini tentu membahayakan para pengendara yang melintas karena lokasinya tepat berada di bibir Sungai Rawas. Berapa lah jaraknya antara jalan dengan sungai, bibir sungai itu? Paling semeter. Semeter lagi? Lagi. Yang lebih dekat di sana. Yang lebih dekat? Oh, masih ada lagi yang lebih dekat? Kalau rumput tuh. Harapan kita mungkin dengan pemerintah? Ya mungkin ke depannya supaya diperbaiki lah kan, ada jalan keluar nih, aku di Tetak Tanjung, aku Memano kan, aku di Dam juga gitu. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.